sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita bertiga atau pertanyaan-pertanyaan follow-up nanti lainnya. Gereja dan para gereja ialah bagian entitas yang penting di dalam kerajaan Allah. Keduanya adalah alat yang Tuhan tempatkan dan Tuhan pakai untuk menjangkau mereka yang berjalan, khususnya di dalam kegelapan. Tetapi seringkali gereja merasa disaingi, tanda kutip, oleh para gereja, ataupun para gereja seringkali bertindak seolah-olah, tanda kutip, menjadi gereja. Lalu bagaimana sebetulnya hubungan keduanya yang sehat? Semua ini kita akan bahas di Ngopas edisi 59 dengan judul Bagaimana Hubungan Gereja dengan Para Gereja yang Sehat. Bersama kita pada saat ini ada dua narasumber. Yang pertama yaitu Pendeta Elyunus Gule dan yang kedua adalah Pendeta Erik Sudarma. Dan kita akan berkenalan dulu pertama-tama dengan Pendeta Elyunus. Selamat datang Pak Elyunus. Apa kabar? Kabar baik, Pak Pendeta Kian Holik. Puji Tuhan. Ya, Pak Elyunus bisa ceritakan sedikit mengenai pelayanan Bapak saat ini dan juga mungkin sukacita di dalam melayani apa? Silakan Pak Elyunus. Ya, terima kasih Pendeta Kian Holik dan juga Pendeta Erik yang bersama-sama dengan sore hari ini membicarakan topik yang penting ini. Sebelumnya saya memperkenalkan, saya adalah Elyunus Gule, pendeta di Gereja Kristen Setia Indonesia sejak tahun 2004, ya. Dan saya melayani di Perkantas Jakarta sejak tahun 1993. Kalau dulu sebelum Pendeta Erik masuk menggembalakan khusus di gereja lokal, kami sama-sama masuknya ya di Perkantas Jakarta. Jadi ini teman juga sebenarnya. Kami tinggal di Cibubur. Saya sudah berkeluarga, saya punya 3 anak dan sekarang ini saya melayani di Perkantas Jakarta, mungkin sampai akhir, dan juga pengurus di wilayah Gereja Sinode GKSI Jabodetabek dan melayani sebagai salah seorang staf pengajar di STT Trinity Parapat. Jadi sekilas untuk perkenalan, kiranya ini menjadi sebuah pengenalan sejenak untuk bincang-bincang kita malam hari ini. Pak, sukacita pelayanan apa Pak? Sukacita pelayanan itu 2 hal. Yang pertama bahwa di dalam pelayanan saya semakin menikmati betapa indahnya dan pentingnya pengenalan akan Tuhan. Dan dari sanalah terbentuk satu kerohanian yang akan menjadi modal saya untuk melayani Tuhan sampai akhir ya, sampai akhir hidup saya di dunia yang sementara ini. Jadi 2 hal itu yang saya nikmati sejak awal dalam pelayanan kampus. Tahun 85 saya masuk kuliah, maka pengenalan akan Tuhan itu akan semakin bertumbuh dan itu yang saya nikmati di dalam pelayanan saya sejauh ini. Dan dari sanalah saya punya beban untuk terus melayani Tuhan juga sebagai aksi atau sebagai buah dari pengenalan itu sendiri. Wow, puji Tuhan. Ya, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kepada para pendengar dan para penonton Ngopas. Ya, kami bersyukur sekali. Terima kasih Pak Gule. Sekarang dengan Pak Erik. Pak Erik, selamat datang di Ngopas. Apa kabar ya, Pak Erik? Selamat malam. Selamat malam Pak Kian Holik. Selamat malam. Senang ketemu dengan Bapak. Ya. Bapak Yunus. Ya. Ya. Pak Erik, boleh cerita sedikit mengenai pelayanan Bapak saat ini dan juga sukacita pelayanan apa?
Saat ini saya melayani di GKMI Kudus sebagai gembala jemaat, salah satu gembala jemaat. Saya dipercaya untuk menjadi gembala koordinator di sini. Juga saya melayani di Rumah Sakit Madirahayu yang merupakan bagian dari pelayanan gereja kami di bawah yayasan yang merupakan organ pelayanan dari gereja kami, GKMI Kudus, sebagai pendeta tugas khusus atau chaplain rumah sakit. Ya, sukacitanya, ya sukacita saya dalam pelayanan, terutama kalau saya berkesempatan melihat terjadinya pembaruan kehidupan dalam diri anggota-anggota jemaat, ya. Yap, puji Tuhan ya, ketika para jemaat bisa melihat bagaimana kehidupannya adalah kehidupan yang semakin lama semakin menyerupai Kristus. Saya yakin ini adalah suatu sukacita juga buat kita yang menggembalakan mereka. Puji Tuhan, terima kasih banyak Pak. Pak, Bapak-Bapak, kita akan membicarakan topik mengenai hubungan antara gereja dengan para gereja. Nah, pertama-tama ini, kenapa topik ini penting untuk kita bicarakan? Kenapa kita harus mengorbankan waktu kita ini selama 40 menit nih untuk ngomongin mengenai hal ini gitu ya. Mungkin saya tanya dulu kepada Pak Elyunus dan kemudian nanti ke Pak Erik. Silakan Pak Elyunus, kenapa topik ini penting menurut Bapak? Iya, terima kasih. Saya pikir topik ini jadi penting ya, karena dua institusi gereja dan para gereja, dua kekuatan yang tidak bisa saling menggantikan dalam keunikannya masing-masing. Jadi baik gereja maupun para gereja punya kekuatan sendiri-sendiri dan harapannya ini menjadi kekuatan yang disinergikan di dalam mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini, baik di dalam tubuh gereja itu sendiri, dalam tubuh para gereja, atau di seluruh dunia atau dunia di sekitarnya gitu. Nah, ini menjadi penting karena perjuangan sendiri-sendiri tidaklah maksimal gitu. Tapi dengan kehadiran gereja dan para gereja seharusnya akan melakukan gerakan yang semakin besar, ya, semakin masif, semakin maksimal untuk membangun pembaharuan di berbagai lini kehidupan gereja dalam arti organisme khususnya ya, anggota-anggota gereja itu sendiri, baik yang ada di gereja lokal maupun yang ada di para gereja gitu. Tetapi sisi lain yang mungkin perlu, kenapa penting topik ini, saya lihat bahwa terjadi riak-riak persoalan-persoalan tersendiri di lapangan gitu ya. Jadi terjadi konflik ya, atau merasa saling disaingi satu dengan yang lain seperti pengantar tadi. Nah, ini perlu dilihat apa sih sebenarnya yang menjadi masalah ya, dan bagaimana kita menyikapi hal-hal ini supaya kekuatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi dua institusi ini menjadi sebuah kekuatan yang tidak terhalang oleh hal-hal yang sebenarnya tidak seharusnya terjadi di antara gereja dan para gereja itu sendiri. Saya pikir itu pentingnya di situ. Ya. Baik. Jadi ini seharusnya adalah dua kekuatan yang bersatu, begitu ya, untuk melakukan misi Allah. Dan bukan diganggu dengan hal-hal yang boleh dikatakan menjadi kepentingan dari masing-masing organisasi, tetapi bagaimana melihat justru kesamaan, bagaimana saling komplement satu dengan yang lain, begitu ya. Nah, mungkin kita ke Pak Erik nih. Pak Erik, bagaimana menurut Pak Erik? Kenapa topik ini penting sekali nih Pak untuk kita bicarakan? Silakan Pak. Kalau bagi saya sih kedua entitas atau institusi ini tidak berlawanan satu sama lain. Pentingnya topik ini dibahas lebih terkait pada realitas bahwa keduanya adalah bagian dari gereja yang am, persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil untuk menekuni tugas kesaksian dan tugas pemberitaan Injil di muka bumi ini. Keduanya adalah sama-sama mengemban
tugas mewujudkan kehidupan menggereja dengan penekanan masing-masing. Yep. Jadi memang ini adalah bagian dari gereja yang seperti yang tadi Bapak katakan, dan memang masing-masing harus mengerti posisinya untuk bisa melakukan misi yang Allah sudah berikan, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Ya. Nah, kira-kira hal-hal apa saja sebetulnya yang Bapak-Bapak lihat ketika masalah ini terjadi di lapangan? Seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Elionus bahwa kita melihat gesekan-gesekan yang terjadi di lapangan gitu loh. Kira-kira sebetulnya apa sih yang terjadi, dan kira-kira apakah itu adalah sesuatu yang bisa dihindari gitu loh. Mungkin kita ke Pak Elionus terlebih dahulu. Silakan Pak. Iya, kalau di dalam pengalaman saya karena saya juga orang yang terlibat dalam pelayanan gereja ya, baik di dalam perintisan gereja lokal maupun pembinaan alumni yang kita bina di gereja lokal. Berakar dalam satu keadaan tidak saling kenal sebenarnya ya. Jadi makanya sebenarnya obrolan kita saat ini akan menginspirasi bahwa semangat untuk saling mengenal keunikan masing-masing itu penting gitu. Dari pengenalan satu dengan yang lain, kita bisa melihat kekuatan yang kita bisa berdayakan untuk mengerjakan misi Allah yang secara bersama-sama gitu. Jadi seperti yang ditegaskan oleh Pendeta Erik tadi, bahwa memang ini sebenarnya bukan satu hal yang harus dipertentangkan. Ya apalagi harus saling iri atau saling melihat sebagai saingan gitu. Jadi mitra sebenarnya karena ada keunikan masing-masing di ini. Tetapi itu tidak akan terjadi karena berakar dalam pengenalan gitu. Selain itu saya melihat masalah kalau ada terjadi pengenalan, hal yang terjadi adalah kurang dikelola gitu. Jadi belum ada pembicaraan yang menyepakati gitu, di mana kekuatan gereja dimanfaatkan oleh para gereja di dalam mengerjakan misinya di dunia, misalnya kalau di perkantas di siswa, mahasiswa dan alumni atau dunia kerja, dan begitu sebaliknya gitu. Jadi belum ada hubungan. Mungkin kalau secara organisasi atau secara teori ya bisa-bisa aja dibuat gitu, tapi dalam kenyataannya tidak terjadi demikian gitu. Jadi saya lihat masalahnya itu. Belum lagi hal-hal misalnya menyangkut masalah pandangan doktrinal gereja setempat, misalnya dominasi gereja itu juga punya pengaruh gitu. Ya, jadi saya melihat hal-hal seputar itu ya. Iya. Jadi sekali lagi tak kenal maka tak sayang kelihatannya nih Pak. Jadi perlu memang sebuah pendekatan yang lebih personal pertama-tama, dan juga bukan hanya pendekatan personal tetapi sepertinya pendekatan organisasi ya. Dalam arti mengenal keunikan dan juga apa saja yang memang bisa dilakukan oleh organisasi para gereja A atau para gereja B, ataupun juga keunikan gereja A atau gereja B mungkin ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita melihat secara real gitu ya, gesekan-gesekan itu terjadi di lapangan, dan sesuatu sepertinya yang mungkin bisa dihindari begitu loh Pak. Apakah sebetulnya semudah itu melihatnya, ataukah memang ada sesuatu yang jauh lebih daripada hanya sekedar teori seperti yang tadi katakan oleh Pak Elionus? Mungkin saya bisa push pertanyaan itu. Silakan Pak Elionus. Iya, ya bisa dihindari sih sebenarnya. Jadi kalau di dalam pengalaman saya orang yang ada di dalam gereja dan saya juga melayani di para gereja, saya melihatnya begini, bahwa gereja harus memberdayakan SDM dari para gereja yang ada di gerejanya untuk membangun gerakan pelayanan gereja di gereja lokal itu sendiri. Dan gereja lokal juga harus menjadi bagian yang mendukung pelayanan para gereja itu juga untuk memaksimalkan gerakan misinya di dalam keunikannya, misalnya di siswa, mahasiswa, dan alumni, yang mana gereja tidak mampu juga untuk melakukan semuanya gitu. Jadi sebenarnya kita harus mengkondisikan hal-hal itu terjadi gitu. Nah, kenapa itu tidak terjadi, itu saya bilang tadi, bahwa memang kadang-kadang sering sekali kesepakatan hanya di level organisasi, tapi di dalam
ikatan organisme, ikatan hati gitu ya, itu tidak terjadi. Dan itu yang kita bisa nikmati dalam buah-buah pelayanan perkantas selama ini. Ketika alumni masuk dalam pelayanan gereja, akhirnya mereka menjadi agen-agen yang memfasilitasi hal-hal itu terjadi. Makanya kita senang. Ya, kalau boleh dikatakan mungkin Pendeta Erik salah satunya, kalau antara gerejanya dengan perkantas sekarang nggak ada masalah gitu ya, saling memberdayakan gitu. Tapi pada umumnya hal-hal ini menjadi sebuah kekuatan yang harus dikelola sebenarnya. Kita bisa nikmati sama-sama, baik gereja maupun para gereja. Baik, makasih. Terima kasih banyak. Ini sesuatu yang luar biasa sebetulnya, memberikan, menginspirasi kita dan mengingatkan kita begitu ya, bahwa bagaimana justru melihat kekuatan masing-masing dan bagaimana bisa bekerja sama di dalam kekuatan masing-masing dan melihat bahwa ini bukan hanya sekedar hubungan organisasi seperti yang tadi dikatakan, tetapi hubungan organisme dari masing-masing. Dan kita bersyukur sekali. Kita akan kembali lagi ke Pak Elionus. Mungkin ke Pak Erik sekarang. Pak Erik, bagaimana Pak? Apakah Bapak melihat gesekan-gesekan itu terjadi? Apakah itu adalah sesuatu yang bisa dihindari menurut Bapak? Silakan Pak Erik. Ya, menurut saya gesekan adalah keniscayaan kalau kita bicara masalah hubungan antara gereja dan para gereja. Gesekan itu terutama menyangkut masalah pengajaran, nilai-nilai yang ditekankan, juga gaya bergereja atau menggereja. Tentu itu akan menjadi faktor-faktor utama penyebab terjadinya gesekan. Jadi kalau kita mau katakanlah bicara tentang para church dan church, hubungan ini seharusnya sama-sama menyadari panggilan ekumenis kita untuk menjaga, memelihara, dan membangun kesatuan tubuh Kristus. Kita harus melakukan pembaruan yang menyeluruh ya, bukan hanya pada pihak para church atau church-nya, tetapi pada kedua pihak. Ambil contoh, selama gereja masih belum memiliki pemahaman yang sama tentang apa itu ekumene, apa itu evangelical, saya pikir akan terus terjadi gesekan. Pemahaman itu harus dibenahi bersama. Antar gereja pun turut menentukan, hubungan antar gereja turut menentukan hubungan antara gereja dan para gereja. Jadi semua dimensi dan aspek itu harus diperhatikan. Memang ini topik yang besar sebetulnya ya, hubungan antara gereja dan para gereja ini. Betul, betul. Dan seperti yang tadi Bapak katakan gitu ya, pelurusan beberapa hal. Jadi seringkali ada perbedaan pandangan mengenai apa itu gereja, apakah itu para gereja, pertama-tama dari identitasnya juga, dan juga mungkin beberapa hal doktrinal yang lainnya, itu perlu diluruskan secara bersama-sama begitu ya. Jadi dengan kata lain perlu ada komunikasi terlebih dahulu, Pak. Bukan begitu? Betul. Contohnya gini aja, Perkantas dengan GMKI itu kan sudah berbeda warnanya, sama-sama para church, tetapi berbeda warnanya. Katakanlah kalau GMKI seringkali menyebut diri mereka sebagai wujud gerakan ekumenis, ya, yang fokusnya adalah bagaimana membangun kesatuan di antara gereja-gereja yang ada di Indonesia. Sedangkan Perkantas lebih berfokus pada menurut saya lebih berfokus pada perputusan dan pemuritan. Nah, sehingga pasti prioritasnya, nilai-nilainya yang diperjuangkan itu berbeda satu sama lain. Itu antara para gereja ya.
Ya, ya. Dan sekali lagi ya, maksudnya itu pun juga seringkali perlu diluruskan juga gitu, walaupun memang kelihatannya sesuatu hal yang sangat simple, tetapi kita mesti bersama-sama datang dan bersama-sama bicara mengenai hal tersebut. Mungkin kalau misalnya saya bisa simpulkan tadi apa yang dikatakan oleh Pak Elyunus dengan Pak Erik, itu ada perlu komunikasi ya, pertama-tama ya. Saya rasa itu yang paling penting antara gereja dengan para gereja. Nah, Betul. sekarang kita Jadi akan masuk. persekutuan antar Ya. gereja itu perlu dibangun. Juga persekutuan antar para gereja itu juga perlu dibangun. Serta persekutuan antara gereja dan para gereja itu perlu dibangun. Dengan adanya persekutuan itu terjadi saling mengenal, saling memahami, saling menghargai tentu akhirnya. Itu tidak bisa terjadi secara otomatis begitu loh. Betul, betul. Komunikasi perlu berjalan dan juga perlu ada pengenalan satu dengan yang lain lebih dalam lagi. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, Pak ya. Ya. Nah, mungkin sekarang kita bicara mengenai kira-kira solusi ya, solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada, ataukah mungkin contoh-contoh model begitu loh. Kira-kira solusi, model, contoh apakah yang mungkin Bapak-Bapak bisa tawarkan agar kita bisa melihat hubungan yang sehat gitu antara gereja dengan para gereja. Seperti tadi sudah dikatakan mengenai komunikasi. Tetapi apakah ada model yang sudah terjadi mungkin di dalam hubungan yang sehat antara gereja dengan para gereja? Dan mungkin ini bisa memberikan inspirasi kepada para hamba-hamba Tuhan untuk mencoba memikirkan kira-kira hubungan seperti apa yang mereka harus lakukan. Mungkin ke Pak Elyunus terlebih dahulu. Silakan Pak Elyunus. Baik, saya bicara dari sisi para gereja ya. Jadi para gereja punya tanggung jawab membina siswa, mahasiswa, dan alumni untuk menjadi berkat bagi gereja. Ya, untuk menjadi berkat bagi gereja. Dalam arti bahwa kehadiran orang-orang yang kita layani, mereka harus bergereja di gerejanya masing-masing. Mereka harus menikmati persekutuan dengan nyata di sana, dan mereka juga harus berbuat sesuatu ya sesuai dengan kebutuhan pelayanan gereja yang di mana mereka berada. Itu dari sisi kita, itu tanggung jawab kita gitu, kita mempersiapkan SDM untuk itu, sehingga wawasan di paket-paket pembinaan kita itu suka membuat paket pembinaan antara PMK dan gereja gitu. Ya, PSK dan gereja, persekutuan siswa Kristen dan gereja, persekutuan alumni Kristen dan gereja. Jadi isu itu kita suka bahas secara berkala. Bahkan dalam bahan-bahan KTB kita pun, karena memang Perkantas misalnya ya sebagai salah satu para gereja, dia menjadi satu konsisten dengan visinya gitu. Jadi menghasilkan alumni yang menjadi berkat keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa dan dunia gitu. Nah, itu dia konsisten dengan visinya. Jadi dari para gereja itu harus konsisten dengan apa yang dikerjakan, dia mengerjakan bagiannya maksimal. Nah, bagaimana dia berhubungan, berelasi dengan berbagai denominasi gereja yang beragam di sekolah, di kampus, atau di marketplace, atau di dunia kerja gitu. Istilah saling menghargai itu. Jadi tidak melihat bahwa pandangan teologi pengajaran yang satu dengan yang lain itu saling meniadakan gitu ya. Tapi itu menjadi sebuah hal yang dilihat di mana titik temunya ya, hal-hal yang esensi, dan itu menjadi upaya yang dilakukan oleh Perkantas selama ini. Nah, di dalam sisi gereja ya harapannya sih bahwa gereja-gereja itu khususnya di Jakarta dan beberapa daerah-daerah ya, itu mereka menikmati buah-buah pelayanan yang kita sudah bina, mereka nikmati di gereja. Hanya memang butuh butuh proses ya, butuh pengenalan, lalu butuh juga untuk melihat bagaimana juga para alumni kita, mahasiswa kita atau siswa kita juga hadir, bahwa beda di sekolah, beda di kampus, beda di dunia kerja dengan gereja di mana dia berada. Jadi gereja sudah punya tata gereja tersendiri dan harus melayani sesuai dengan
tata gereja yang ada di gereja setempat itu sendiri. Nah, kalau ini terjadi, ini menjadi sebuah hal yang pelan-pelan terjadi sebuah gerakan kerjasama yang semakin besar menurut saya. Tetapi di balik semuanya itu, yang mengikat sebenarnya adalah itu tadi, pembaharuan hidup. Ya, makanya kita bisa melihat bahwa kita juga orang yang bekerja di dalam konteks para gereja, kita harus bertumbuh bersama dengan orang-orang yang kita layani juga, siswa, mahasiswa, dan alumni gitu. Selain itu kita juga harus berupaya bagaimana mereka, kita dorong mereka untuk melakukan sesuatu. Jadi mereka tidak boleh menjadi anggota gereja keliling-keliling gitu, ya jajan kemana-mana. Harus stay di satu denominasi gereja, ya, yaitu gereja yang harus mereka tinggal di situ. Saya pikir itu, ya. Oke. Dan apakah mungkin ada model yang Bapak pernah lihat yang mungkin menurut Bapak sehat tanpa mungkin bisa menyebut nama atau mungkin juga tidak perlu menyebut nama? Kira-kira apakah ada model yang menurut Bapak cukup baik selama ini yang Bapak lihat? Silakan. Mungkin 2 gereja yang saya lihat dan saya menyaksikan ya. Ya, termasuk saya sendiri juga yang terlibat di dalam. Saya dulu sebelum saya jadi pendeta di Sinode Gereja Kristen City Indonesia itu, saya di GKI ya, GKI Gading Serpong gitu. Saya melihat peran ini menjadi peran di mana saya harus tahu peran saya ketika saya ada di gereja dan ketika saya ada di perkantas gitu ya, sebagai staff, sebagai pembina rohani di sana. Tapi kalau di alumni kita, ya ada salah seorang yang boleh saya sebut namanya Hoatsi ya, itu Yosafat. Ya, dia di GKI di Jakarta Timur ya, di Jakarta. Dia melayani secara konsisten di perkantas sampai saat ini dan mengorganisir yang namanya sola scriptura gitu. Tetapi dia memberikan satu bentuk di dalam pelayanan gerejanya sendiri, bagaimana dia hadir sebagai alumni yang ada di gerejanya dan menjadi penatua di sana gitu. Bahkan di dalam gerakan sola scriptura yang dirintis oleh beberapa teman-teman yang itu komunitas alumni yang ada di perkantas, bukan hanya gereja-gereja yang dirangkul gitu, STT gitu ya, bahkan gereja-gereja tadinya itu yang belum pernah ada kerjasama, akhirnya melalui gerakan itu bisa terjadi kerjasama yang sangat baik gitu. Jadi itu hal yang kedua, kalau di GKY banyak alumni-alumni itu, alumni-alumni kita jadi pendeta di GKY, jadi majelis di GKY gitu. Nah, kalau di GKMI ya mungkin pendeta Erik sendiri mungkin menjadi saksi hidupnya. Menurut saya dia orang yang berakar dalam pelayanan mahasiswa, berakar dalam pelayanan sebagai staf di perkantas, dan dalam masa tertentu dia memberikan hidupnya juga untuk menjadi gembala di gereja, ya khususnya di GKMI Kudus saat ini. Nah, itu contoh real lah ya, dan ya mungkin Pak Kian Holik sendiri juga. Ya. Jadi boleh dikatakan gereja boleh dikatakan mengirimkan mahasiswanya ke kampus untuk dilatih, dan kemudian setelah selesai pun juga dikembalikan kepada gereja. Jadi berkat bagi gereja, dan itu sudah terjadi boleh dikatakan. Iya, betul. Dan kita juga melihat ada beberapa anggota gereja yang aktif boleh dikatakan di dalam pelayanan perkantas, yang juga menjadi berkat bukan hanya bagi gereja tetapi juga bagi organisasi-organisasi lain begitu ya, seperti yang tadi Bapak katakan. Iya. Jadi ini adalah sebuah hubungan yang harmonis dan hubungan yang saling mengisi, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi juga gitu kepada para hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah, di tempat-tempat lain untuk boleh memikirkan mengenai hal ini. Nah, mungkin kita beralih ke Pak Erik nih. Pak Erik, gimana nih Pak Erik? Apakah ada model-model, ada suatu contoh yang real yang Bapak lihat yang baik, atau mungkin ada prinsip-prinsip yang Bapak lihat yang baik, bagaimana gereja dengan para gereja bisa bekerja sama? Silakan Pak. Ya, menurut saya ini ya, modelnya itu, saya mau berangkat dari kata kunci para. Para itu kan artinya di samping, ya, di samping dalam arti menjadi mitra yang bermanfaat untuk mengerjakan sesuatu yang baik.
Kalau di Alkitab itu ada satu kata yang saya sangat suka, muncul 3 kali dalam Perjanjian Baru, yaitu parameno. Nah, ini dipakai oleh Paulus misalnya dalam Filipi pasal 1 ayat 25. Waktu itu Paulus bicara tentang ada 2 pilihan baginya, mati, itu berarti pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, atau hidup. Hidup itu berarti parameno, hadir di samping jemaat Tuhan untuk menolong mereka mengalami pembaruan hidup yang terus-menerus. Nah, menurut saya baik gereja maupun para gereja ini harus menyadari panggilan satu sama lain untuk hadir di samping yang lain demi terjadi pembaruan hidup bagi mereka yang didampingi. Gereja harusnya mendampingi para gereja, dan para gereja pun seharusnya menyadari bahwa mereka ada di samping gereja supaya terjadi pembaruan hidup dalam diri anggota-anggota gereja. Nah, itu yang perlu disadari. Jadi saya melihat misalnya yang saya bisa lakukan adalah saya mendukung para gereja baik sebagai narasumber, tapi itu sudah biasa ya, maksudnya yang lebih penting adalah misalnya saya menyadari kalau pemimpin-pemimpin gereja ini masing-masing merasa diri mereka yang paling benar, maka pelayanan di dunia kampus juga tidak akan berjalan dengan baik. Karena setiap anggota gereja itu pasti mengikuti pemimpinnya. Maka saya aktif juga misalnya di BAMAK, ya, organisasi BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja, di mana di situ kami melakukan kajian firman, dan lewat itu kami belajar untuk saling mengenal di antara para pemimpin gereja nih, ya. Dan dengan saling mengenal, keunikan pemahaman biblisnya, kami bisa saling menghargai. Memang ada yang tidak bisa menerima pandangan yang lain, dan orang-orang seperti itu akan selalu ada. Dan biasanya orang-orang seperti itulah yang menyebabkan pelayanan bersama itu menjadi sesuatu yang dipenuhi dengan gesekan dan konflik. Ya. Tapi bagi pemimpin-pemimpin yang kemudian terbuka, mau membuka diri terhadap pembaruan-pembaruan pemahaman teologis, itu akan mempengaruhi anggota-anggota jemaat yang mereka gembalakan, dan itu akan berpengaruh juga ketika anggota-anggota jemaat itu terlibat dalam pelayanan di dunia kampus, di para church misalnya, atau tidaklah di para church, misalnya di rumah sakit. Saya di Madirahayu, rumah sakit di Kota Kudus ini, kami memiliki kurang lebih 1.500 karyawan-karyawati. Nah, di antara para dokter misalnya dalam mengambil keputusan etis medis. Nah, ini kan penting sekali nih, pemahaman-pemahaman teologis juga. Jadi itu yang gereja-gereja bisa lakukan ya, untuk bisa parameno, hadir di samping para church, dan sebaliknya sebagai mitra yang dapat menolong untuk terjadinya pembaruan kehidupan. Jadi penting sekali itu kata itu ya, bagaimana bisa berdiri bersama-sama, samping menyamping boleh dikatakan, dan juga saya yakin percaya juga saling mendukung satu dengan yang lain. Untuk melakukan apa yang dipercayakan oleh Allah, gitu loh, di dalam konteks masing-masing. Saya rasa itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Jadi bagaimana gereja menyadari peranannya dan juga siapa gereja itu, dan para church juga bisa menyadari juga para church itu seperti apa dan peranannya seperti apa. Wow, ini sesuatu yang luar biasa, dan saya yakin dan percaya memang memerlukan waktu untuk bisa
kedua organisme ini berhubungan satu dengan yang lain, dan juga saling menghargai satu dengan yang lain untuk bekerja sama di dalam melakukan misi yang Allah percayakan. Nah, sebelum kita tutup, mungkin apakah ada final remarks dari Bapak-Bapak, mungkin dari Pak Elyunus terlebih dahulu, sebelum nanti ke Pak Erik. Silakan Pak Elyunus, kalau misalnya ada sesuatu yang ingin disampaikan, final remarks sebelum kita tutup. Silakan Pak. Pak Elyunus. Ya, saya berpikir bahwa ada beberapa hal yang mungkin kita ini ya pertegas gitu ya, kalau menurut saya di dalam hubungan antara gereja dan para gereja ini. Tadi dari awal kita udah bicara tentang pentingnya pengenalan satu dengan yang lain gitu. Yang kedua bahwa kita melihat bahwa gereja dan para gereja itu harus melakukan bagiannya sesuai dengan visi ya, sesuai dengan panggilan masing-masing. Lalu yang ketiga harus bersinergi gitu ya, jadi bersinergi, kekuatan yang ada di gereja bagaimana mendukung para gereja dan juga begitu sebaliknya. Dan ini harus dikondisikan gitu. Jadi bukan hanya juga ketika ada kebutuhan program misalnya. Jadi di perkantas itu suka kita katakan bahwa ya kalau ada pelayanan medis gereja baru misalnya cari sumber di pelayanan medis perkantas gitu. Saya pikir itu kurang, ikatan program itu kurang kuat gitu. Tapi maunya sebenarnya berkesinambungan dari waktu ke waktu. Jadi kita harus kondisikan bagaimana kerjasama ini bisa melakukan perannya masing-masing, baik di dalam konteks gereja maupun di dalam konteks para gereja gitu. Dan yang menyatukan sih adalah ketika ada kerohanian yang terus tumbuh. Kerohanian yang terus tumbuh akan memberikan kita kemampuan secara kreatif untuk membangun kerjasama di dalam berbagai bentuk, baik yang sudah terpikir maupun yang akan kita gunakan tetapi belum terpikirkan saat ini. Jadi kerohanian itu menjadi sebuah hal yang nggak bisa ditawar, karena dari sanalah kita bisa menemukan sumber utamanya kan. Jadi saya melihatnya seperti itu. Jadi kita tidak digerakkan oleh tradisi atau oleh aturan-aturan yang kita sepakati sekalipun. Tetapi apapun gerakan kita lakukan di gereja atau di para gereja itu adalah buah dari pengenalan kita atau kerohanian kita gitu. Untuk kita bisa persembahkan kepada Tuhan melalui gereja dan para gereja. Amin. Saya pikir luar biasa. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat final remarks-nya. Pak Erik, ada final remarks Pak sebelum kita tutup? Silakan Pak. Ya, menurut saya kita harus sama-sama waspada ya dengan upaya setan saat ini menghancurkan gereja. Saya maksud gereja itu secara umum ya, gereja yang di dalamnya ada gereja lokal, ada para church, dengan membuat kita merasa diri kita itu yang paling penting, yang paling utama, yang paling berguna, dan yang dapat menjawab segala persoalan. Itu siasat setan. Karena setan tidak mau gereja bersatu. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri setiap orang atau anggota yang kita bina, baik di dalam gereja maupun di dalam para church. Pemahaman seperti itu, bahwa model kehidupan yang Tuhan kehendaki adalah kehidupan seperti Yesus. Sehingga semua anggota melihat kehidupan seperti Yesus itu kehidupan yang menjadi cita-cita bersama. Itu tugas kita semua. Menurut saya masih banyak orang Kristen, baik di gereja maupun di dalam para church, yang masih menjadikan sasaran hidup mereka itu adalah kebahagiaan atau kepentingan mereka, kepuasan mereka.
termasuk dalam memandang surga. Surga dianggap sebagai suatu kondisi bahagia tanpa persoalan, tanpa masalah, tidak ada lagi air mata dan sebagainya. Sehingga tanpa disadari orang-orang Kristen ini memandang surga terpisah dari Allah. Ada surga sebagai sasaran dan ada Allah untuk mencapai sasaran itu. Allah menjadi alat untuk mencapai apa yang diinginkan. Dan itu yang menyebabkan terjadinya banyak gesekan dan konflik, baik di dalam para church maupun di dalam gereja lokal, ya, antar gereja maksud saya, dan di antara para church dan gereja. Karena kita merasa diri kita ini yang terpenting, kita punya peran yang terbesar, dan itu yang seharusnya kita waspadai, bahwa sasaran hidup kita itu adalah Tuhan. Kehidupan seperti Yesus. Itu harus menjadi acuan buat semuanya. Baru kita bisa belajar untuk bekerja sama, ya, sesuai dengan karunia masing-masing. Ya, saya pikir podcast seperti ini baik untuk menyadarkan hal tersebut. Ya, amin. Terima kasih banyak, Pak, buat komentarnya yang terakhir. Dan kita bersyukur sekali untuk kehadiran Bapak-Bapak pada saat ini untuk bisa merekam bersama-sama di Ngopas. Mungkin saya minta dengan hormat Pendeta El Yunus untuk menutup kita dalam doa. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada sore hari ini. Kami boleh menikmati bincang tentang hubungan gereja dan para gereja dalam wadah Ngopas ini. Kami bersyukur untuk hamba-Mu, Pendeta Kian Holik, yang telah memfasilitasi hal ini ada. Dan kami berdoa untuk hal-hal yang telah kami bicarakan. Baik kekuatan demi kekuatan yang kami lihat di dalam gereja maupun di dalam para gereja. Di masa yang akan datang, mulai saat ini kami membangunnya. Sehingga kami melihat kesatuan itu bukan hanya di dalam sebuah kerinduan, tetapi menjadi kenyataan untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa supaya misi gereja dan misi para gereja harus dihayati sebagai sarana gerakan misi Allah bagi mereka sendiri dan dunia yang ada di sekitar mereka. Sehingga di mana gereja hadir dan di sana ada para gereja sama-sama melakukan fungsinya sebagai orang-orang percaya yang telah ditebus oleh Tuhan, yang telah dipanggil oleh Tuhan dan diutus di tengah-tengah dunia ini untuk semakin nyata mengenal Allah di dalam hidup mereka dan juga memperkenalkan Allah itu sendiri bagi dunia yang ada di sekitar mereka. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap saudara-saudara yang akan menikmati acara ini ke depan secara berulang, mereka boleh terinspirasi bagaimana mengupayakan kekuatan demi kekuatan yang ada di dalam dua lembaga ini, gereja dan para gereja, untuk bisa terus ditemukan cara-cara yang kreatif, inovatif untuk membangun kerjasama yang baik. Dan di atas semuanya kami merindukan supaya melaluinya ada satu pengenalan yang semakin dalam dan gerakan misi Allah yang kami kerjakan secara bersama-sama. Terima kasih untuk hamba-Mu Pendeta Kian Holik dan hamba-Mu Pendeta Erik dan hamba-Mu secara pribadi boleh bersama-sama di dalam ruang ini membicarakan hal-hal yang Tuhan izinkan kami bicarakan. Dan kiranya Tuhan sempurnakan pelayanan kami, sempurnakan pesan demi pesan yang telah kami bicarakan untuk bisa dinikmati oleh banyak orang yang akan menonton nanti di masa yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah Tritunggal, yang telah menyatakan diri kepada kami dan yang kami layani dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.